Wa fil akhirati azabun syadid. Dan di akhirat itu ada azab yang pedih, yang keras. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di situ ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ridwan, ada karunia Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang karunia Allah ini. Ketika orang-orang sudah berada di surga, Allah menyuruh mereka, "Ya ahlal jannah, ya ahlal jannah, turiduna syai'an azidukum?" Wahai penghuni surga, wahai penghuni surga, kalian mau aku kasih sesuatu tambahan buat kalian? Apa kata penghuni surga? Ya Rabb, katanya, apa lagi tambahan yang akan kau berikan kepada kami? Bukankah engkau telah memberikan kepada kami apa yang engkau tidak berikan kepada satupun dari makhluk? Bayangkan, di surga itu setiap orang merasa dia orang paling bahagia. Karena di surga tidak ada iri dan dengki. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum abada. Tambahan yang Allah berikan itu, aku turunkan kepada kalian keridhaanku. Aku tidak akan murka selama-lamanya kepada kalian. Itu di akhirat. Adapun dunia, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia ini tidak lain hanya kenikmatan yang menipu. Apa aja kenikmatan dunia? Antum lihat, pekerjaan. Sebagian orang itu, Masya Allah, ingin bekerja, daftar dia, melamar, ingin dapat pekerjaan itu. Terus ketika dia dapat pekerjaan itu, ternyata pekerjaan itu jadi azab buat dia. Tidak seperti yang dia bayangkan. Dulu Ustaz, ketika anak masih kerja serabutan, kan ada orang yang kerjanya serabutan. Anak waktu kerja serabutan tuh Masya Allah, sholat subuh bisa di masjid Ustaz. Sekarang nih setelah kerjanya Masya Allah, anak pikir anak tambah dekat sama Allah, ternyata tambah jauh. Tidak seperti yang dia bayangkan, karena menipu kehidupan dunia ini. Dan berapa banyak orang yang diazab sama pekerjaan. Diazab. Seharusnya dia menguasai pekerjaannya, ternyata pekerjaannya menguasai dia. Ada sahib di Jakarta, dia cerita, dia pemborong. Dia kontraktor. Dia ngomong, Ustaz, anak setahun ini boleh dapat pekerjaan besar cuma 3. 3 itu udah cukup, Ustaz. Ana pernah merasakan ketika punya 5 pekerjaan, Ana diazab sama pekerjaan. Seharusnya dia bisa tidur nyenyak, nggak bisa tidur. Karena beban yang dia miliki banyak. Dan dia tahu dunia ini bakal dia tinggalkan. Kenapa dia membebani dirinya dengan hal-hal seperti itu? Dan itu kehidupan dunia. Nikah. Siapa yang nggak ingin nikah? Orang menggebu-gebu untuk menikah. Dan dia sudah cari istri yang dalam bayangan dia bisa membuat hidupnya jadi tentram dan damai. Tapi setelah menikah, satu persatu keindahan istrinya menghilang. Begitu pula sang istri. Dia berpikir dengan menikah dengan fulan yang sering ke masjid, hidupnya akan bahagia. Tapi ternyata fulan adalah orang yang kasar dalam bermuamalah dengan istrinya. Kita nggak tahu. Semua orang hanya melihat dari luarnya. Ketika kita sudah terjun di dalam dunia pernikahan, ternyata pernikahan itu tanggung jawab yang besar. Bukan hanya enak-enakan orang menikah. Maka yang muda-muda yang mau kawin ini, ada sebagian ustadz yang Masya Allah, kalau dia ceramah itu dia memotivasi anak muda untuk kawin. Ada satu lagi yang
Memotivasi ente kawin lagi ente. Masa cuma satu istrinya? Masya Allah. Baik, nggak masalah. Tapi jangan antum membayangkan kawin itu enaknya doang. Berapa banyak orang yang kawin 2 akhirnya tidur di masjid. Bisa. Masya Allah, ente demen banget pengajian soft pertama terus kata dia. Iya Ustaz, kata dia. Menghibur hati kata dia. Nggak bisa pula. Kadang-kadang dia bayangkan hanya enak-enak. Begitu pula anak. Orang kadang-kadang berpikir, ya Allah, anak belum punya anak Ustaz, kepingin punya anak. Nah, anak itu termasuk zinatul hayatid dunya. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu termasuk perhiasan dunia. Tapi jangan lupa, ada anak-anak yang jadi azab buat orang tuanya. Berapa banyak di antara kita yang berharap tidak punya anak tuh, yang namanya fulan. Karena dia selalu berurusan dengan kepolisian. Dari kecil anak itu dibiayain, setelah besar menyiksa orang tuanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang anak ini. Al-waladu majbanatun mabkhalatun majhalatun mahzana. Kata Nabi SAW, anak nih sumber kekikiran. Orang jadi bakhil itu gara-gara anaknya. Fulan, ente Masya Allah dulu sebelum punya anak, ente suka sedekah ke masjid, kata dia. Iya Ustaz, sekarang kan anak harus berpikir masa depan anak-anak. Nah, anak tuh, sebelum ada anak, antum lihat orang-orang yang gak punya anak biasanya sedekahnya itu banyak. Bahkan dia wakafkan ini, dia wasiatkan ini, banyak. Karena gak punya anak. Ketika punya anak, sudah mulai berkurang tuh. Majbana, anak itu membuat orang jadi pengecut. Nggak lagi dia berpikir umpamanya jihad fi sabilillah. Apa kata dia? Wallah Ustaz, anak masih punya anak kecil. Anak lagi. Kemudian majhalah, membuat orang tua berpikir bodoh. Jadi kayaknya gimana orang tua ini? Sebagian orang tua mencuri gara-gara anak. Antum lihat, kadang kala melihat ibu ya, yang dia berusaha untuk memberi susu anaknya dengan cara yang halus, hilang akal sehat. Pernah ada cerita seorang mau lahiran istrinya, dia bawa ke bidan dan dia tahu nggak punya biaya untuk lahiran. Apa kata dia? Ya udah mau gimana? Akhirnya dia melihat di depan tempat lahiran istrinya ada banyak motor. Ya kata dia, bismillah sudah. Mau apa lagi? Namanya dia bukan maling. Dia bukan maling. Dia cuma karena kepepet untuk anaknya yang mau lahir, ini dia mencuri. Dia dorong-dorong, dia hidupin, gak hidup motornya. Ya ketangkep sama orang, dipukulin sama orang. Ketika tanya, ente kenapa sampai mencuri, kata dia. Wallahi ya, anak punya anak gak ada biayanya untuk lahir. Ya udah, sama orang dibiayai. Tapi tadi gara-gara anak orang berbuat bodoh. Kadang-kala anak berpikir, kenapa sih orang-orang koruptor ya, yang koruptor itu sampai 900 miliar kadang-kadang. Mau dibuat apa sih? Mau dibuat apa sama dia? Kadang-kala tuntutan anaknya, kadang-kala tuntutan istrinya, buat dia nggak ada. Ada faktor anak itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Mahzana, anak itu membuat orang tuanya sering khawatir dan sering sedih. Anaknya sakit sedikit, ya Allah, jangan-jangan tipes, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Bawa ke dokter, pilek aja anaknya. Orang tuanya Masya Allah. Anaknya telat, lihat anaknya telat, nggak pulang. Masya Allah, kepikiran orang tuanya. Padahal anaknya lagi ngaji sama ustadznya. Sumber kesedihan anak. Dan ini dunia. Hadhihi dunia. Kalau kita lihat wanita,
Berapa banyak orang yang tergoda dengan wanita sehingga dia berbuat zina, na'udzubillah min dzalika. Tidak ada alasan seorang lelaki berzina, nggak ada alasan, nggak ada. Ketika Allah membuka pintu pernikahan luas-luas, bahkan Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, dan kau alasan berzina, Allah mengatakan kau nikahi dari wanita yang baik-baik 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanikum. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil maka satu. Tapi Allah buka. Dan wanita di dunia ini tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, tatkala kita mau menikahin dia, Masya Allah, masih singset, masih, ya ketika dia umur 20, 30 tahun mungkin ya. Tapi setelah itu dengan bertambahnya umur akan berubah. Masa umur 50 tahun, 60 tahun, nih ternyata wanita yang dulu kau nikahin sudah kayak gini. Wahadhihi dunya, dan ini dunia. Maka Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan tentang wanita-wanita surga. Karena tidak bisa dipungkiri, fitnah terbesar lelaki itu adalah wanita. Ma taraktu fitnatan ashadda 'ala ar-rijali minan nisa. Hadza qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak meninggalkan fitnah, cobaan yang lebih dahsyat bagi kaum lelaki lebih dari wanita. Tapi ingat, wanita di dunia ini ya kayak gitu. Yang dia akan keriput, kulitnya akan berubah, akan bercak-bercak, badannya pun seperti itu. Adapun wanita yang Allah sediakan bagi engkau kalau engkau sabar nih di dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Wanita-wanita surga itu seperti yakut. Yakut itu batu mulia. Wal marjan. Ada yang menyebutkan marjan itu lu'lu', ada yang menyebutkan marjan itu juga batu mulia. Jadi kulitnya itu Masya Allah. Di ayat lain Allah mengatakan ka'amthalil lu'lu'il maknun. Seperti mutiara kulitnya itu jamaah. Tidak seperti wanita dunia. Perempuan kalau sudah umur 40-50 tahun, dia berusaha untuk menjaga masa muda dia. Mulai krim-krim dia pakai. Makanya banyak salon-salon itu laris. Karena wanita berusaha untuk menjaga, nggak bisa. Akan datang waktunya engkau menjadi tua. Dan itu yang ditakutkan. Adapun di surga akan dikatakan kepada penghuni surga, innalakum antashabbu abadan wa la tahramu. Kalian akan muda terus, yang akan pernah tua. Dan kulitnya seperti lu'lu'. Subhanallah.